Mari sebelum kita masuk dalam firman, kita satu hati kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat cinta kasih penyertaan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu kami ada sampai hari ini dengan setiap keterbatasan hidup kami hanya oleh karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini boleh termeter dalam hati dan hidup kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan satu tema, yaitu percaya dan berjalan dalam iman. Ketika kita mengaku memiliki iman, maka kita punya rasa percaya kepada Allah. Tapi tidak hanya kita percaya, kita harus nyatakan dengan berjalan, dengan bukti bahwa kita itu percaya dengan iman yang kita miliki. Kembali lagi, kenapa harus iman? Ibrani 11 ayat 6 itu berkata bahwa sebab tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tapi hati-hati hari ini, kita sebagai orang Kristen, kita harus bisa membedakan antara iman dan ambisi. Karena iman dan ambisi itu tanpa kita sadari, itu berbeda tipis Bapak Ibu. Kenapa banyak orang Kristen hari ini yang merasa kecewa karena mengemani sesuatu yang sebenarnya itu adalah ambisi, yang pada akhirnya membuat kecewa dan sakit hati. Kita harus ingat bahwa iman itu adalah pemberian Tuhan. Apa yang diberikan Tuhan tidak pernah mengecewakan, tidak pernah melemahkan. Dan iman yang benar itu selalu menguatkan, memberi kekuatan di tengah kelemahan dan keterbatasan untuk terus melangkah sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan tidak kecewa sekalipun apa yang kita imani belum terjawab. Bukan karena hasil dari apa yang kita imani, tapi iman lebih daripada itu adalah bertahan dan tetap berdiri teguh sekalipun di tengah proses hidup. Nah, bagaimana sikap orang yang percaya dan berjalan dalam iman? Kita akan lihat poin pertama adalah taat melangkah sesuai dengan kehendak Tuhan. Ibrani 11 ayat yang ke-8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya, menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Ya Bapak Ibu, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang dituju. Iman dan taat tidak bisa dipisahkan, sekalipun memiliki kata yang berbeda, tapi tetap satu. Karena iman itu kelihatan ketika kita taat. Abraham memiliki iman, tapi iman Abraham nyatakan lewat taatannya. Ketika Tuhan memanggil untuk pergi, maka Abraham pergi tanpa arah tujuan. Dengan iman itu memberi kekuatan, menuntun untuk taat melangkah sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika kita mengaku memiliki iman, kita harus buktikan dengan cara apa? Masuk dalam kehendak Tuhan, melangkah dengan taat, berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka disitulah kita akan melihat dan merasakan bagaimana penyertaan dan tuntunan Tuhan dalam setiap hidup kita, setiap kondisi, bahkan situasi yang kita alami. Bagaimana sikap orang percaya dan berjalan dalam iman? Poin yang kedua adalah percaya sekalipun belum menerima. Ibrani 11 ayat 9-10 berkata bahwa karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Ayat yang ke-10. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Ya Bapak Ibu, firman Tuhan berkata dengan jelas bahwa Abraham diam di tanah yang dijanjikan, tapi belum menerima, belum menjadi hak miliknya. Bahkan Abraham sendiri belum tahu kapan janji itu akan tergenapi dalam hidupnya. Bahkan ayat 10 berkata, menanti-nantikan.
Kalau Abraham mau menanti, berarti ada rasa percaya dulu, baru menantikan. Dan menanti itu perlu suatu kesetiaan, sekalipun itu belum pasti dan tidak tahu kapan akan pasti. Tapi Abraham membuktikan dengan memilih tetap setia karena iman percaya yang dia miliki. Tuhan juga ingin hal yang sama dalam diri kita orang percaya hari ini. Tetap setia sekalipun Tuhan belum menjawab doa kita. Tetap setia meski Tuhan belum memulihkan keadaan kita. Tetap setia sekalipun belum menerima apa yang menjadi janji Tuhan dalam hidup kita. Tetap setia menanti pemulihan itu terjadi dalam hidup kita. Yang penting kita tetap percaya. Dalam Roma 4 ayat 3 itu berkata bahwa semua karena Abraham itu percaya. Dan percaya itu adalah suatu kebenaran. Tuhan menyatakan Abraham benar. Bukan pada saat dia melakukan sesuatu dulu. Tapi pada saat dia percaya dulu akan janji Tuhan di dalam hidupnya. Abraham percaya Tuhan memilih. Tuhan yang memanggil. Tuhan yang bawa. Maka Tuhan pasti akan memelihara hidupnya. Memelihara bukan karena sudah menerima. Tapi percaya sekalipun belum menerima. Dan terus berjalan dalam iman bahwa bersama Tuhan kita akan sampai pada suatu tujuan akhir yang pasti. Percaya dan berjalan dengan iman bahwa hidup dalam janji Tuhan sekalipun belum melihat janji itu tergenapi, tetapi mari tetap setia dalam Tuhan. Hidup dalam panggilan Tuhan bukan berarti tanpa masalah, tapi Tuhan ingin mengerti dalam kehidupan kita, buat kita mengerti bahwa Tuhan tidak pernah salah memanggil kita semuanya, ada dalam rencananya. Tidak masalah kita harus melalui hidup lagi dari nol, tapi asalkan bersama dengan Tuhan. Karena setiap perjalanan yang dimulai bersama dengan Tuhan adalah perjalanan yang selalu mengubah kita menjadi lebih baik dan mendewasakan iman kita. Bapak Ibu, percaya sekalipun belum menerima dan tetap melangkah dengan iman. Kalau belum dijawab berarti belum waktunya Tuhan. Karena seringkali kita ini orang Kristen selalu meminta penjelasan tentang apa yang terjadi atas hidup kita. Sampai kita lupa untuk meminta penyertaan dan tuntunan Tuhan dan memberi kekuatan agar kita menjalani semua dengan baik. Intinya bahwa mari sebagai orang Kristen memiliki sikap iman yang percaya dan berjalan dengan iman, dengan taat dan tetap setia bersama dengan Tuhan. Percaya bahwa segala sesuatu ada waktunya. Ya Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam surga yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa agar setiap kami mempunyai hati yang taat kepada firman Tuhan. Firman-Mu adalah untuk kebaikan kami, karena firman-Mu mengandung janji. Walaupun terkadang kami tidak mengerti, tapi pimpinlah kami untuk tetap mampu melakukannya. Mari dekatkan tangan di dada. Jika saudara punya pergumulan, persoalan, tantangan di dalam karir, studi, keuangan, masalah keluarga, kesehatan, apapun juga, termasuk perjodohan, biarlah Tuhan turut ke atasmu dan kekuatan kasih Tuhan turun atasmu, dan percayalah Tuhan akan membuka pintu-pintu berkat serta damai sejahtera Allah menaungimu senantiasa. Saudara terkasih, jika ada yang sakit, mari tumpangkan tangan di bagian yang sakit supaya menjadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan, konseling, dan doa, bisa menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.